Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajma'ulan ora kena ngumpulaken sapa rajul aidon halimane bainal mar'ati ing dalem antarane wong wadon wa ammatiha lan bibi'i al mar'ah saking bapak, wala bainal mar'ati lan ora kena ngumpulaken ing dalem antarane wong wadon wa khalatiha lan bibi'i al mar'ah saking ibu. Tafreknya fa in jamaah moko lamun ngumpulaken sapa asaksu wong suwiji bainaman ing dalem antarane wong haruma kang haram apa aljam'u ngumpulaken bainahuma ing dalem antarane almar'atain, berarti mar'ah wa ammatiha wal mar'ah wa khalatiha dan seterusnya, atau wadon loro kisami bi'akdin kelawan akad wahidin kang siji nakahahuma kang nikahi sapa rajul ing almar'atain fihi ing dalam akdin wahid batalah moko batal apa nikahuhuma nikahi almar'atain. Aulam yajma utawa orang ngumpulaken sapa rajul bainahuma ing dalem antarane almar'atain bal nakahahuma balik nikahi sapa rajul ing almar'atain tingkai nikah murattaban halih kang den urut yufassani moko utawi nikah kang nomor loro huwa ya asani iku al-batilu kang batal. Catatane in ulimat lamun den weruhi apa as-sabiqatuh wa sapa as-sabiqatuh wadon kang disiki. Fa in juhilat maka lamun den bodoni sapa as-sabiqah batalah maka batal apa nikahuhuma nikahe al-mar'atain. Wa in ulimat lan lamun den weruhi apa as-sabiqatu wadon kang disiki sumanusiyat nuli den laleni sapa as-sabiqatu ya muni'ah moko den cegah sapa rajul muni'ah moko den cegah sapa rajul minhuma saking nikahi al-mar'atain minhuma saking nikahi al-mar'atain. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha. Kemarin kita sudah tahu bahwa tidak boleh hukumnya menikahi saudara perempuan yang disertai dengan saudara yang satunya. Artinya menikahi dua perempuan dari dua saudara itu, kakak plus adik atau adik plus kakaknya, itu sama-sama tidak boleh dikumpulkan dalam satu orang suami. Tidak boleh dikumpulkan dalam satu orang suami dan dalam satu pernikahan. Beda kasus kalau nanti bukan satu pernikahan. Contohnya misalkan ada seorang laki-laki menikahi si A, kemudian si A ini meninggal.
lalu si laki-laki ini menikahi adiknya, maka itu boleh, karena bukan dalam satu pernikahan. Artinya perempuan yang pertama itu sudah statusnya menjadi orang yang meninggal. Kalau kasusnya meninggal atau ditalak, maka status istri yang pertama bukan istrinya sudah. Itu boleh. Artinya ketidakbolehan di sini dinikahi oleh laki-laki satu dan keduanya sama-sama hidup, sama-sama berstatus istri, istrinya satu orang laki-laki. Keduanya sama-sama punya ikatan mahram, artinya entah itu tunggal rodok atau tunggal nasab, adik kakak atau kakak adik. Lah yang sekarang wala yajma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha, juga tidak diperkenankan seorang laki-laki mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya. Bibi di sini tidak ada batasan, baik bibi secara jalur nasab ataupun bibi secara jalur rodok. Karena bibi dari jalur rodok itu berarti saudarinya siapa? Ibu yang menyusui. Kalau bibi dari jalur nasab berarti saudari ibu kandung. Ini. Tapi kalau ammah itu adalah dari jalur bapak, berarti bibi dari jalur bapak. Kalau nasab berarti bapak kandung. Kalau rodok berarti bapak tunggal susuan atau bapak istri suami daripada istri yang menyusui. Gitu maksudnya demikian. Ini tidak ada batasan. Walaupun toh di sini juga melalui wasitoh atau sebuah perantara. Contoh seperti bibinya bapak. Karena bapak juga punya bibi, yaitu saudarinya kakek. Ya, saudarinya kakek, baik tunggal nasab atau tunggal rodok, itu semuanya sama-sama tidak boleh dinikahi jadi satu bersama seorang perempuan yang menjadi ponakannya. Itu tetap tidak boleh. Dan di sini ada catatan. Kenapa kok syarih orang yang menyarai, artinya pengarang Fathul Qoribnya mengulangi amil. Amilnya di sini wala yajma'u. Yajma'unya ini jadi amil. Kok diulang-ulang? Kok tidak langsung wala bainal mar'ati wa ammatiha? Ini satu isyarat sebetulnya bahwasanya sebelumnya itu satu orang perempuan yang disebutkan kemarin itu adalah perempuan yang keharumannya berdasarkan nas Quran. Kayak ini, keharuman mengumpulkan perempuan dengan adiknya atau dengan saudari yang lainnya, yang satu kemarin itu berdasarkan nas Al-Quran. Dalam Quran disebut lagi wa antajma'u bainal ukhtain, mengumpulkan di antara dua saudari. Sehingga karena untuk membedakan mana yang nas, mana yang bukan nas, akhirnya dikembalikan atau diulangi yang namanya amil. Ini ahwalnya ulama demikian, tradisi ulama dalam membuat karya tulis memang demikian. Terus yang ke bawah yang kita maknain tadi, tidak boleh mengumpulkan seorang wanita bersama dengan bibinya, itu bukan berdasarkan dalil Quran, namun berdasarkan hadisnya Gusti Kanjeng Nabi, yaitu la tunkahul mar'atu ala ammatiha wa khalatiha walal ammatu ala binti akhiha, dan seterusnya. Karena berdasarkan dari sumber yang berbeda, akhirnya amilnya itu diulang. Gitu. Kemudian wala bainal mar'ati wa khalatiha, juga tidak boleh bagi seorang laki-laki mengumpulkan istri dengan bibi dari ibu.
Kholah itu bibi dari ibu. Men ammah itu bibi dari bapak. Men am itu berarti paman dari bapak. Men kholun itu paman dari ibu. Ini harus sampean hafal. Karena dalam bab mawaris itu juga dibutuhkan hal yang demikian itu. Fa in jama'a saksu baina man harumal jam'u bainahuma bi'aqdin wahid nakahahuma fihi batalan nikahuhuma. Jadi kok nanti ada satu kasus seorang laki-laki mengumpulkan antara satu orang perempuan dengan orang yang haram dikumpulkan, wanita lain yang dikumpulkan, dan itu dilakukan dalam satu akad. Dalam satu akad moro-moro ada laki-laki menikahi dua orang perempuan, yang keduanya itu haram dikumpulkan jadi satu, maka yang terjadi nikah keduanya itu batal karena dilakukan dalam satu akad. Paham ya? Karena dilakukan dalam satu akad, maka secara otomatis tetap status suami yang menikahi itu bukan suami, karena sudah tidak sah nikahnya. Oleh karenanya ini perlu diperhatikan betul. Sebelum kita menikahi perempuan, kalian menikahi perempuan, bukan kita, dicek terlebih dahulu bibiknya yang mana, baik dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Kemudian saudari yang haram dikumpulkan itu dicek, mana adiknya, mana bayinya, atau saudari yang lainnya. Biar satu saat kok punya cita-cita ingin nikah dua kali, maka itu sudah bisa dipertimbangkan dengan baik. Biar tidak ada masalah gitu, biar tidak terjadi masalah. Terus kaidahnya, cara mempermudah kita menentukan mana sih perempuan yang haram dikumpulkan. Ini dengan siapa yang haram, ini dengan siapa, yang ini dengan siapa. Itu ada kaidahnya. Ulama menyebutkan dhobit atau kaidah. Kaidahnya di situ kullum ra'atain bainahuma nasabun aw radha. Setiap dua perempuan yang punya ikatan nasab atau punya ikatan tunggal susuan. Ini kaidahnya. Lau furidat ihdahuma dzakaron ma'a kaunil ukhra unsa harumatan kuhuhuma. Andaikan salah satu di antara saudari ini dianggap laki-laki, andaikan. Oke, andaikan di situ diperumpamakan seorang laki-laki, maka laki-laki ini tidak bisa menikahi saudarinya. Contoh misalkan begini. Ada laki-laki ingin menikahi keluarganya si A. Ingin menikahi keluarganya si A. Ternyata si A ini punya saudari banyak 10. Kemudian punya bibi juga. Bibi dari bapak atau dari ibu. Terus sang laki-laki bingung, mana di antara keluarga yang bisa dikumpulkan dengan wanita ini. Karena laki-laki ini punya tujuan nikah dua, antara wanita dengan keluarga yang lainnya mungkin. Maka cara menentukannya mudah. Ketika salah satu di antara beberapa wanita itu diperumpamakan orang laki-laki, maka haram menikahi wanita tadi, si A tadi. Paham ya? Kan gelek si A itu punya bule, ya kan, atau bibi. Si A juga punya saudari, ya kan, tretan. Andaikan tretan sebini ndin si A ini laki, maka apakah halal tretan ini kawin dengan si A? Halal apa tidak? Tidak halal. Kenapa? Karena saudaranya. Karena tidak halal berarti antara si A dan tretan tadi yang diperumpamakan cowok tadi itu haram dikumpulkan jadi satu. Itu kaidahnya, sangat-sangat mudah. Kemudian ada bibi di sana. Coba ibaratkan wanita tadi itu adalah laki-laki. Apakah halal nikah dengan bibi tadi?
Kalau halal maka di situ ya halal dikumpulkan. Tapi kalau haram maka haram dikumpulkan. Pokok setiap keluarga dan itu perempuan ini misalkan, kemudian tidak halal menikahi keluarga yang satunya, maksud keluarga dia tapi orang lain, dan berjenis kelamin laki-laki, maka orang tersebut juga tidak boleh dikumpulkan dalam satu nikah. Contoh misalkan kembang, aku udah nyontoh aki santri mereka kembang lah. Aziza itu punya saudara 4. Punya saudara 4, yang cewek 3, yang cowok 1. Misalkan bingung cara nikahi Jija mau dikumpulkan dengan yang satunya, mana saudara yang haram dikumpulkan? Nanti diperumpamakan. Contoh mbaknya itu diibaratkan cowok, diperumpamakan cowok. Apakah mbaknya itu bisa nikahin Jija? Tidak bisa kan? Berarti karena tidak bisa nikahin Jija, haram mengumpulkan mbaknya dengan Jija. Itu kaidahnya. Terus Aziza juga punya bule. Kok andaikan Ziza ini diibaratkan cowok, menikahi bule itu halal apa haram? Haram. Berarti orang laki-laki yang ingin menikahi Ziza juga haram menikahi bule itu. Karena jika Ziza itu laki-laki atau cowok, haram menikahi bule tadi. Ini kaidahnya. Jadi kok ada banyak perempuan dan perempuan itu diibaratkan cowok, menikahi wanita tadi itu haram, maka dikumpulkan dalam satu laki-laki pun juga haram. Itu kaidahnya demikian. Aulam yajma' bainahuma bal nakahuhuma murattaban fasani huwal batilu in ulimat as-sabiqah. Atau kasusnya begini, ada seorang cowok yang menikahi perempuan dan perempuan itu berjumlah 2 orang dan keduanya haram dikumpulkan. Paham ya? Kedua cewek tadi haram dikumpulkan dalam satu nikah dan dalam satu suami. Namun bukan dalam satu akad, cuma akadnya itu murattab, urutan. Pertama adiknya dulu dinikah atau nanti kakaknya dulu baru kemudian adiknya. Maka jika demikian akadnya, orang yang nikah pertama itu yang sah, yang nikah yang terakhir itu yang batal. Semisal ada perempuan punya 5 saudara, keempat-empatnya berarti sitong tak noro, 4 itu dikumpulkan dalam satu nikah. Satu akad pertama dilaksanakan jam 6 pagi, akad kedua jam 7, akad ketiga jam 8, akad keempat di situ jam 9. Maka mana perempuan yang sah dijadikan istri? Orang yang akad pertama kali. Kenapa? Karena akad nikahnya itu dilaksanakan secara berurutan. Beda kalau dalam satu akad. Dan gila mendalam sitong akad qabil tu nikah hajami iha, berarti semua wanita ini saya terima nikahnya. Ataupun saya wali bilang angkah tuka wa zawwajtuka maktubatika ing piro-piro tunangan siro. Tunangannya ada 4 misalkan. Dengan mahar demikian dibayar kontan. Terus saya terima nikah semua wanita ini, ternyata semuanya punya hubungan tretan ataupun nasab ataupun rodo, maka haram dikumpulkan kan, ya kan? Maka jika demikian semuanya batal. Jadi sang suami tidak dapat apa-apa. Beda dengan murattab tadi yang diurut. Catatannya ketika akad nikah itu diurut, ada yang jam sekian, ada yang jam sekian dan seterusnya, ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Catatannya perempuan yang dinikahi dahulu itu diketahui. Beda kasus kalau tidak diketahui. Di antara 4 orang istri
misalkan, mana yang dahulu akadnya? Tak tahu saya. Dan sang suami, saya tidak tahu. Jika tidak diketahui maka semuanya di situ batal. Beda kasus lagi di sini, in ulimat, jika diketahui yang pertama, oh ternyata si A yang pertama tadi akad. Summa nusyat, kemudian dilupakan. Pertama oning zaman si A, yang kemudian selang beberapa waktu lupa. Loh, siapa gelak lah yang kok lupain kata si A, kata si B. Tapi gelak pernah tahu zaman si A. Jika terjadi kasus demikian, muni'ah minhuma, maka seorang laki-laki itu tidak boleh melanjutkan pernikahannya. Nunggu kapan? Nunggu yatabayyanul hal, kondisinya sudah jelas, gamblang dan terbuka bahwa yang pertama adalah si A atau si B atau si C. Ini karena nggak ada kejelasan. Kalau terjadi masalah demikian pun, kesimpulannya pokok intinya, kita kalau menikahi perempuan kudu tengah harus kenali dulu siapakah keluarganya, siapakah mahrum-mahrumnya, baik dari rodok ataupun nasab ataupun yang lainnya. Namun tetap kita berpijak pada kaidah mayoritas ulama, setiap undang-undang apapun, aturan apapun pasti kecualikan. Termasuk di sini yang tidak masuk adalah al-milkuh, kepemilikan. Contoh kepemilikan ini berarti budak. Kesimpulannya bagaimana? Membeda orang bini ndik budak, maka boleh dinikahi reng bini tadi beserta budaknya, itu boleh. Ini yang dikecualikan karena tadi kaidahnya seendik hubungan nasab ben rodok, itu saja. Terus yang kedua yang dikecualikan musoharoh, disebabkan kerabat pernikahan, sehingga di situ boleh bagi seorang laki-laki mengumpulkan seorang wanita bersama mertuanya, itu boleh. Mertua wanita tadi, kengain mertua wanita tadi. Gambarannya bagaimana? Gambarnya. Mari sampai tak salah paham kedinga giongku. Deki dia pas teremain anak ben matuana ikabin di hitong, itu tidak boleh karena kemarin dalam bab musoharo jelas ummuz zaujah. Itu berarti ibu kita juga, itu haram. Yang dimaksud di sini ummu zaujiha, ibu suaminya istri. Siapa? Mertua. Ibu suaminya perempuan tadi. Berarti ini punya suami sebelumnya. Contoh misalkan Andi akabin benreng bini. Ini contoh di akabin benreng bini, kemudian apesa. Andi kan di emak kan, berarti man Andi benreng bini apa statusnya? Matuah, berarti matuan reng bini dia kan. Kemudian ekabin ben orang lain, mantan binina Andi, mantan istrinya Andi dinikahi oleh orang lain. Kemudian di samping menikahi mantan istrinya Andi juga menikahi ibunya Andi. Ini contoh saja biar sampean gampang paham. Maka dalam kasus ini boleh. Kenapa kok boleh? Karena ini yang dikecualikan memang. Walaupun andaikan mengikuti kaidah yang tadi, salah satu dari dua orang matua ben manto ini jadi orang laki-laki, dinikahi kan haram. Saling menikah kan haram. Iya kan? Ibunya Andi sama perempuan mantannya Andi, itu umpama mantannya Andi cowok menikahi ibunya Andi kan haram karena mertuanya. Tapi kanggui orang lain ngabin keduanya itu boleh. Ini yang dikecualikan dari kaidah yang sebelumnya. Kemudian di sini juga ada wala bai'a wa bainal mar'ati wa binti zaujiha.
orang bini ben putri suaminya. Masuk reng bini akabin ben reng bini bi anak binin lagi nah. Siapa ya? Berarti anak tirinya istri atau bukan istri, ini bukan nikah sih. Anak tirinya perempuan tadi. Contoh misalkan si A ini punya suami kan. Kemudian suami ini sebelumnya sudah punya istri. Suami ini sudah punya istri. Dengan istri yang pertama punya anak perempuan. Wes paham lagi? Berarti reng bini jiyah endi laki akan tel anak bini. Anak bini ini ke statusnya anak tiri. Pas bedereng laki lain, apa sareng bini je lebih lagi aja. Pas bedereng laki lain, akabin bedereng bini dia. Reng bini tadi itu dinikah beserta anak tirinya itu boleh. Paham ya? Besertaan dengan anak tirinya, beda dengan anak kandungnya loh. Kalau anak kandungnya masuk dalam masalah kemarin, menikahi ibunya, maka anaknya juga ikut jadi mahram, jadi anak tiri. Kalau nikahin anaknya, maka ibunya jadi mertua. Ini beda. Perempuan ini punya anak tiri perempuan, berarti anaknya suami. Nah ini boleh kita. Misalkan kita laki-laki yang cowok menikahi perempuan tadi beserta anak tirinya itu boleh. Nah ini beberapa kasus yang dikecualikan dari kaidah sebelumnya tadi. Kunci wa man haruma jam'uhuma binikahin haruma jam'uhuma aidon fil wad'ih bimilkil yamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.